Ternyata pelangi itu berbentuk bulat. Physics time. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Aufa. Hari ini kita akan melanjutin pembelajaran kita ke optika fisis yang terakhir, yaitu dispersi. Nah, contoh dispersi apa sih? Kalian ini udah belajar ya sejak SD, TK, sebelum lahir ya. Oke. Nah, jadi dispersi itu contohnya adalah seperti ini. Ya, bukan SpongeBob-nya ya, atau Squidward atau Patrick-nya, tapi adalah pelanginya ya. Jadi pelangi itu adalah contoh dari dispersi. Terus apakah kalian tahu kalau ternyata pelangi itu bentuknya bulat gitu ya. Jadi ada pernah lihat video gitu ya di Twitter, itu ternyata pelangi itu bisa kelihatan membulat gitu ya. Nah, itu coba cek aja di Twitter ya, itu udah trending kemarin ya. Nah, sekarang kita akan hitung. Yang kita hitung apa? Yang kita hitung adalah sudut dispersi pada pelangi. Wow. Kita akan hitung itu, so stay tune terus ya. Nah, ini dia pengertian dari dispersi cahaya. Jadi, dispersi cahaya adalah penguraian cahaya polikromatik menjadi komponen-komponen warnanya. Jadi, kalau polikromatik itu kan contohnya adalah cahaya putih menjadi komponennya yaitu Magico Hibinium. Contohnya tadi pelangi ya. Karena pelangi selain pelangi di matamu atau pelangi yang ada di atas langit sana ya, kita bisa mendapatkan pelangi juga melalui sebuah prisma. Jika sebuah prisma di sini kita tembakin dengan cahaya polikromatik, maka dia akan membentuk Magico Hibinium kayak gitu ya, dan di sana kebentuk. Oke, di dalamnya di sini udah terefraksi ya tadi ya, transmisi gitu ya. Oke, yang kita cari apa sih sebenarnya? Mari kita cek dulu ya. Jadi kalau ada prisma, kita tembakin sama sinar putih, di sini aku ambil aja yang paling ujung-ujung ya, Magico Hibinium, Me sama U ya, merah dan ungu. Jadi dia akan kebentuk gini. Ya, di dalamnya ini masih ada ya, cuma aku skip aja biar lebih gampang. Terus si merahnya akan direfleksikan seperti itu. Nah, dari prisma kalian kan udah belajar nih. Yang belum belajar silahkan cek video di atas ini. Ya, yang kita cari adalah sudut deviasinya. Sudut deviasi itu apa? Sudut potongan antara perpanjangan sinar datang dengan sinar bias akhir kayak gitu ya. Yang putih kita panjangin, terus yang merah kita panjangin, akan kebentuk sudut deviasi di sini ya. Delta M ya. Untuk yang ungu sama, kita panjangin aja, maka akan kebentuk delta U ya. Nah, lihat di sini, ungu sama merah, besaran yang mana deltanya? Besaran yang ungu. Perbedaan antara sudut delta U dan delta M ini yang kita sebut dengan sudut dispersi seperti itu ya. Oke, kita dapetin tadi ya, sudut dispersi adalah selisih antara sudut deviasi warna-warna yang terbentuk. Nah, kalau warnanya hijau sama biru ya udah berarti biru dikurangin yang hijau. Pokoknya yang lebih gede mendekati ungu dikurangi yang mendekati merah. Kita ambil aja yang tadi ya, delta U sama delta M. Jadi sudut dispersi ini lambangnya adalah Pi ya. Pi. So, kalau deviasinya untuk beta lebih kecil, kita udah pelajarin kemarin bahwa delta minimumnya itu sama dengan beta kali NP min 1. Nah, ini indeks bias prisma. Untuk ungu berapa? Untuk merah berapa? Itu akan beda-beda ya. Nah, kalau yang paling lengkap, ini yang betanya gede. Lebih dari 10 derajat atau 15 derajat ya. Oke, segini. Nah, kalau yang ini kan lengkap tuh, ada sin-sinnya. Mau nggak mau kalau mau nyari delta ya harus dimasukin deltanya gitu. Cuma kalau misalkan untuk yang lebih gampang, biasanya di soal-soal kita pakai yang betanya kecil. Sehingga kita peroleh Pi sama dengan delta U min delta M. Nah, deltanya kita masukin beta NU min 1 min beta kali NM min 1. Satunya ini bisa kita hilangin ya, jadi 1 min 1 itu kan habis gitu ya. Nah, sehingga kita dapetin sudut dispersi untuk beta kecil itu sama dengan beta. Pi sama dengan beta kali NU min NM. Seperti itu. Oke, contohnya gimana sih? Nah, ini ya, seberkas sinar datang ke sebuah prisma dengan sudut pembiasnya adalah 10 derajat dengan NM 1,52 dan NU-nya 1,54. Jika sudut datang sinar tersebut 30 derajat, hitunglah sudut deviasi masing-masing sinar dan sudut dispersinya. Oke, double S ya, dispersi gitu. Nah, ini lihat di sini sudut pembiasnya 10 derajat ya. Ingat kita ketahui dulu ya, betanya adalah 10.
NM-nya segitu, NO-nya segitu, dan I1-nya sinar datangnya segini ya. Yang ditanya sudut deviasi berarti ada delta M dan delta O, sama sudut dispersi adalah Pi ya. Oke, kita dapetin di sini. Ingat, kalau betanya ini 10 derajat, berarti bisa kita pakai yang beta kecil tadi ya. Sehingga sudut deviasi untuk yang merah adalah delta O sama dengan beta kali NM min 1. Nah, kita peroleh nih 10 kali ini gitu ya. Terus yang ini ya kita masukin aja 5,2 ya. 1,52 min 1 itu kan 0,52 kali 10 5,2. Untuk yang ungu berapa? Yang ungu ya udah tinggal masukin ganti ujung ungu B. 1,54 kurangi 1 0,54 kali 10 hasilnya 5,4. Oke, I1-nya kagak guna di sini ya. Nah, untuk sudut dispersinya bagaimana? Tinggal kita kurangin aja yang gede kurang kecil. So, kita dapat 5,4 kurangi 5,2, hasilnya adalah 0,2 derajat. Nah, itu adalah sudut dispersinya. Oke guys, udah lengkap pembelajaran kita tentang optika geometri dan optika fisis ya. Untuk video selanjutnya kita akan membahas alat-alat optik yang hasil dari ini ya, hasil dari pembelajaran kita optika fisis dan geometri seperti itu ya. Jadi stay tune terus, jangan lupa subscribe, comment, like, and share this video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.